Orang-orang mungkin sudah tidak asing lagi mendengar nama Pulau Penebang di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pulau Penebang ini terletak di wilayah Kepulauan Karimata, tidak jauh dari jatuhnya pesawat Air Asia di penghujung tahun 2014 yang lalu. Indahnya air laut disertai perpaduan warna hijau kegelapan seakan-akan menyimpan jutaan misteri yang berada di pulau ini. Ditambah lagi dengan puncak gunung Pulau Penebang yang menjulang tinggi dengan batu yang menyerupai wajah manusia. Diyakini di tempat ini tempat sarang burung elang langka serta pusat kehidupan manusia kebenaran atau jin muslim. Hal ini tentunya menjadi teka-teki dan misteri yang sulit dipecahkan oleh logika. Konon pulau ini dahulunya dihuni oleh suku darat atau Dayak, lalu kemudian mereka tidak mampu dengan adanya bangsa Lanun atau yang dikenal dengan perampok atau bajak laut. Akhirnya orang-orang suku darat meninggalkan Pulau Penebang ini. Warga suku Dayak yang diganggu oleh para Lanun ini diperkirakan berkembang pada tahun 1500-an, yakni seiring berkembangnya kerajaan Tanjung Pura yang juga berpindah-pindah ibu kota, juga disebabkan karena gangguan daripada Lanun yang saat itu merajalela. Hingga akhirnya pada suatu masa datanglah seorang yang kelak di kemudian hari namanya dikenal sebagai perintis kedua kalinya datang di pulau tersebut. Kemudian seseorang tersebut menisbatkan nama pulau itu menjadi Pulau Penebang. Datuk Damat adalah nama nenek moyang orang Pulau Penebang saat ini. Ia pertama kali menginjakkan kakinya di Pulau Penebang pada tahun 1912. Datuk Damat berasal dari kota Pontianak, kemudian ia menikah dengan wanita bangsawan keturunan kerajaan Sukadana. Tidak lama setelah itu Damat muda bersama istrinya hidup di Pulau Penebang. Wilayah yang pertama kali ia tempati adalah Pasir Belanda. Datuk Damat yang saat itu juga sebagai seorang pejuang kemerdekaan merupakan orang yang disegani. Ia juga ikut memimpin perlawanan memerangi Belanda. Setelah usai kemerdekaan, ia lalu kembali tinggal menetap di pulau tersebut. Kemudian meninggal pada tahun 1976 dan dikebumikan di Pasir Belanda. Sampai saat ini, kita masih dapat mengunjungi makam Datuk Damat bersama beberapa belas makam yang lain yang juga masih keluarganya. Salah satunya yang menarik di Pulau Penebang adalah banyaknya nama tempat, diantaranya adalah Tanjung Labuan Haji, Tanjung Kelayang, Teluk Tui, Pulau Korok, Pasir Panjang, Pulau Nyireh, dan banyak lagi nama-nama tempat di sekitar Pulau Penebang. Namun yang paling menarik adalah nama Tanjung Kepala. Nama Tanjung Kepala ini menurut Sumardi yaitu cucu dari Datuk Damat. Saksi hidup menuturkan tempat dahulunya adalah tempat pemenggalan kepala manusia di zaman Jepang, yang mana setelah dipenggal, kepala tersebut digantung di pokok kayu ara atau pohon beringin. Pada masa ia kecil, Sumardi pernah melihat tengkorak-tengkorak tersebut bergelantungan di sana. Ada beberapa pantangan di pulau ini yang tidak boleh dilanggar. Orang setempat menyebutnya akan kena tulah atau bala dan bencana apabila kita melanggarnya. Jika menginjakkan kaki di Pulau Penebang ini, tidak boleh bersiul dan berkata-kata kasar, apalagi di daerah Pasir Panjang, Pasir Belanda maupun Tanjung Kepala. Kemudian tidak boleh sembarangan membuang kotoran, termasuk membuang sampah sembarangan, sebab menurut kepercayaan mereka, orang kebenaran tidak senang dengan hal-hal yang kotor dan mereka bisa saja mengutuk pelaku. Efek kutukan bagi yang melanggar pantangan cukup bervariasi tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jika pelanggaran yang dilakukan fatal, bisa sampai merenggut nyawa orang tersebut. Biasa ciri-ciri dari efek kutukan tersebut adalah demam panas, kemudian setiap harinya darah mereka turun. Dalam waktu kurang lebih 1 minggu, tubuhnya pucat dan berakhir dengan kematian. Demikianlah kisah dari Pulau Penebang. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan tayangan ini. Terima kasih.